Yang kedua, menghajikan orang yang meninggal itu memang ada dalilnya. Ya, itu yang dikiaskan ke mengkorbankan orang yang meninggal. Tapi kan ada juga kaidah la khiyasan fil ibadah. Sehingga berkurban untuk orang meninggal itu ada ikhtilaf, ada yang membolehkan, tapi kita di Muhammadiyah itu mengatakan perintah kurban adalah perintah bagi orang yang hidup. Sehingga orang mati tidak usah dikurbankan kecuali dengan dua hal. Pertama, orang mati itu sudah berniat, bahkan sudah membeli binatang kurban, mau dipotong besoknya, meninggal satu hari sebelumnya, lanjutkan saja. Kenapa dilanjutkan? Karena sudah meninggal, kan dia sudah berniat. Ya. Yang kedua, orang yang bernazar berkurban, walaupun meninggal, ahlinya yang bayarkan nazarnya dengan berkurban. Bedanya kurban biasa dengan kurban nazar, kalau kurban biasa, sahibul kurban boleh makan dengan keluarganya. Kalau kurban nazar, sahibul kurban dengan keluarganya tidak boleh makan. Jadi punah lagi bernazar, teki nazar kurban, nazar marahmu. Misalnya punah lulus anak kula mau ngasapi dengan dekandre. Berarti kula tonya ke ngandre. Enggak punah lulus anakku, saya bernazar berkurban, maka kita tidak boleh makan. Karena itu adalah kurban nazar. Ya. Menghajikan orang tua yang meninggal itu boleh. Beda dengan mengorbankan. Ya, memang dalilnya di zaman Nabi ada yang menyampaikan itu kepada Nabi, ya, meninggal orang tuanya. Kemudian apalagi memang orang tuanya itu kan orang mampu. Ya, orang mampu. Orang sehat saja, maaf, orang hidup tapi mampu, wajib berhaji, mampu dananya, tidak bisa ke sana, ya itu ya dihajikan. Ya, seperti itu. Jadi makanya ada namanya badal haji. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau memang niat kemungkinan nang kanalan rasa hidoi sebelum 10 Zulhijjah berniat memang pakai kurban. Kan ketika kita berniat sudah berpahala. Niga utangi dilipat gandakan pahalanya. Tidak niga utangi tidak jadi berdosa. Kepunat tidak mampu. Jadi punanya kemungkinan karena tanggal 5 tanggalan dan dia berniat memang ke. Tetapi punah tena berniat karena memang tena kemungkinan cuma tiba-tiba niat dulu. Ya, tiba-tiba niat dulu. Ya. Tanggal 7 pun niat dulu. Ini kulit kurban. Maka sejak disitulah kita jangan cukur. Ya. Sebelumnya itu kita belum berdosa. Ya. Yang menyatakan berdosa itu mazhab Hambali karena dia mengatakan tahrim, haram. Kalau mazhab Syafi'i memang makruh, jadi tidak berdosa tapi ada keutamaan yang kurang. Iya, jadi punna tanggal 5 panaki mampu mulai berniat, maka saja itu jangan. Iya. Yang lalu, tapi setelah pertanyaannya apakah dosa yang lalu? Tidak, karena memang kita belum berniat. Memang tidak mantongin jadi jadwal karena niat duit nani rasa, cuma duit tiba-tiba nih. Ya, apa mun terus salah dulu dengan kebal misalnya, atau uang lain yang sifatnya tiba-tiba, ya, atau naik arisannya dan sebagainya, ya, atau tiba-tiba cair sertifikasi dan sebagainya. Ya. Mungkin masih ada pertanyaan. Kemudian terakhir, berkurban atas nama orang yang meninggal. Ya. Tapi yang kita sampaikan tadi, maka berkurban atas nama orang tua. Tapi saya tidak tahu sudah meninggal atau masih hidup. Sudah meninggal. Oh iya. Itu juga ada diskusi karena dalam Al-Quran siapa yang berbuat kebaikan maka dia mendapatkan. Siapa yang berbuat kesalahan maka dia juga mendapatkan. Ya. Tapi bagaimanapun juga ini ikhtilaf, ya. Sebagian mengatakan boleh dengan mengkiaskan terhadap haji tadi. Iya. Cuma kelemahan pendapat ini karena ada kaidah la khiyasan fil ibadah. Tidak ada khias untuk ibadah.
Ya. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan tidak boleh dengan alasan pertama, tidak ada dalil khususnya yang membolehkan. Yang kedua, andaikan itu baik, maka pasti Nabi juga melakukannya, sahabat melakukannya, dan tidak ditemukan nukilan Nabi dan sahabat berkurban atas nama orang meninggal di antara mereka. Misalnya, Nabi sangat cinta kepada Khadijah, istrinya, tapi tidak pernah ditemukan nukilan Nabi berkurban atas nama Khadijah. Iya, seperti itu. Iya. Jadi karena ini ikhtilaf, maka kita saling menghargai. Tapi saya pribadi ikut pada pendapat kita di Muhammadiyah bahwa tidak ada dalil khusus, tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, Nabi tidak lakukan, sahabat tidak lakukan, maka saya berpendapat tidak boleh. Tapi saya menghargai pendapat yang mengatakan boleh. Iya, seperti itu. Memang niat baik itu harus disalurkan dengan cara-cara yang sunnah, cara-cara yang telah digariskan oleh agama. Ya. Tapi hukumnya ini ada ikhtilaf. Ya, ada ikhtilaf. Kemudian apa keutamaan bulan Zulqa'dah? Pertama, bulan Zulqa'dah itu adalah bulan haram. Ya, itu keistimewaannya, bulan haram. Ya. Yang kedua, dia bagian daripada Ashhurul Hajj. Dia sudah bagian daripada bulan-bulan haji, kesibukan untuk berhaji. Ya. Kemudian pertanyaannya, minuman haram, apakah minuman mulia? Ya. Haram dalam pandangan fikih artinya sesuatu yang tidak boleh. Jadi memang satu kata bisa memiliki makna dari sudut pandang yang berbeda. Makna sahabat menurut ahli hadis dengan menurut ahli sejarah bisa saja berbeda. Iya, itu makna sahabat. Iya, ini maksud dengan sahabat. Iya. Jadi haram dalam fikih artinya jangan, tidak boleh, berdosa kalau dilakukan. Iya. Bukan minuman mulia. Iya, seperti itu. Nah, itulah. Itu Masjidil Haram, haram bukan dalam pandangan, bukan dalam istilah fikih. Bukan. Iya, seperti itu. Iya, syarat-syarat hewan kurban itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Masuk medis. Tadi baru sampai 9 Zulhijjah. Nah, ini selanjutnya sudah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah berarti Idul Adha dan kurban. Syarat binatang kurban itu kan dalam Al-Qur'an, liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Min bahimatil an'am berarti syarat binatang kurban pertama adalah dia binatang ternak. Kemutlakan binatang ternak ditakyid onta, sapi, kambing. Syaratnya ada syarat jenis sudah tadi. Yang kedua ada syarat usia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasbah illa musinna. Jangan potong kecuali usianya musinna. Ya. Jadi upayakan yang berusia musinna. Kalau tidak dapat, fajaza, baru ambil jaza. Nah, apa itu musinna, apa itu jaza, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
ada syarat umur tadi, ada syarat kesehatan. Ya, ada syarat kesehatan. Ya, jadi tidak boleh dijadikan binatang kurban hewan yang buta. Ya, hewan buta yang jelas butanya. Hewan yang sakit jelas sakitnya. Hewan yang pincang jelas pincangnya. Hewan yang kurus. Ya, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya. Iya. Iya. Saya juga masih meraba-raba ini, kira-kira apa maksud pertanyaannya itu. Jaminan apa ini? Kan kalau dulu ini jaminan, ada jaminan BPKB, jaminan apa. Saya juga masih meraba-raba ini pertanyaan. Apa yang dimaksud itu? Kan sudah jelas itu dalam hadis, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Diampuni dosanya yang lalu dan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi jaminannya itu, ya, 1 tahun yang akan datang juga dijamin diampuni dosanya. Ya. Kira-kira stresin pertanyaan ini bagaimana? Iya. Iya. Masih kira-kira oh iya, jelas tidak bisa juga begitu. Tidak bisa dikatakan saya ini sudah dapat jaminan sehingga tak kala aku balik tegikan dia. Tak kala lama jatah. Kan yang mau penghapus, tidak begitu. Tidak begitu. Iya, katanya itu beragama cuma satu agama. Iya, jadi berarti itu stressingnya ya, itu stressingnya. Jadi artinya supaya sakit akar menjadi mampar. Iya. Jadi hadis itu tidak bermaksud 1 tahun ke depan kita sudah bebas berbuat dosa. Kita tetap menjaga diri dari dosa, tapi kan ada dosa yang tidak bisa dihindari. Iya. Kalau dosa itu tidak bisa dihindari, insya Allah kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa itu bisa dihindari, dihindari. Ini anak kurang anak ini musurah pamajiku, bebas dari dosa. Iya, jadi ya terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Iya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk di kurban. Jadi intinya mini kurban. Iya. Kalau masih ada lagi, karena 2 pekan tuntunan iddahnya, tuntunan salatnya, ya salatnya, insyaallah. Ini disampaikan memang makin awal supaya tidak ditobat, tidak nyapa itu lebih awal. Saya kira demikian. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum, nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.